Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk honorer. Informasi terbaru dimuat oleh ayobandung.com dengan judul resmi dari BKN. Tenaga honorer dengan masa kerja segini tidak bisa diangkat P3K tahun 2024. Satu pertanyaan, emangnya masa kerja berapakah honorer yang tidak berkenan untuk diangkat menjadi P3K 2024? Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut dengan baik dan sampai selesai supaya semuanya bisa kita rekam apa kira-kira yang menjadi alasan bahwa honorer dengan masa kerja tertentu tidak bisa diangkat P3K 2024. Mari ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Lengkongayobandung.com. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K semakin dekat mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2024. Pengangkatan tenaga honorer tersebut menjadi janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal ini Menpan RB dan amanat Undang-Undang ASN untuk menyesuaikan dan menyelesaikan tenaga honorer yang menjadi permasalahan jangka panjang di Indonesia. Disebutkan bahwa tenaga honorer yang ada dalam database BKN akan diangkat seluruhnya menjadi P3K, meskipun hal tersebut harus dilakukan melalui seleksi terlebih dahulu. P3K nantinya akan dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua skema yaitu paruh waktu dan penuh waktu. Ini juga sudah lama diperbincangkan dalam forum publik bahwa arah kebijakan pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi ASN P3K ada dua, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Hal tersebut ditentukan oleh lolos atau tidaknya tenaga honorer dalam seleksi. Namun, sebelum seleksi tersebut, Badan Kepegawaian Negara atau BKN memiliki kriteria tersendiri agar tenaga honorer tersebut lolos verifikasi dan validasi data untuk kemudian dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Salah satu yang menjadi pertimbangan BKN adalah masa kerja. Syarat lolos agar verifikasi dan validasi data di BKN, yaitu tenaga honorer, sudah memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, ini artinya Bapak Ibu, honorer sudah memiliki masa kerja 1 tahun pada Desember 2021. Kalau kita bandingkan sekarang di tahun 2024, berarti honorer bisa ya harus memiliki masa kerja 4 atau 5 tahun Bapak Ibu ya. Karena 2021 itu sudah 3 tahun berlalu Bapak Ibu. Sehingga tenaga honorer yang masa kerjanya di bawah 1 tahun pada periode itu tidak bisa masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga memiliki kriteria lain, diantaranya yaitu sebagai berikut. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa batas usianya yaitu minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021. Yang kedua, memiliki SK pengangkatan, kemudian SPTJM, kepala daerah, dan slip gaji pada masa kerja. Maka dari itu,
Meskipun saat ini verifikasi serta validasi data sudah terlaksana dan 1,7 juta tenaga honorer yang terdata, namun masih banyak tenaga non-ASN yang tak masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Masa kerja menjadi pertimbangan sehingga ada beberapa tenaga honorer lain yang belum mengetahuinya sehingga menjadi pertanyaan besar, mengapa data masuk database BKN. Jadi tenaga honorer yang masuk dalam database BKN tidak perlu khawatir karena dipastikan akan diangkat menjadi ASN P3K. Namun bagi tenaga non-ASN yang datanya tidak ada dalam database BKN, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih akan memperjuangkannya dengan mengumpulkan data-data tersebut untuk dikaji dan diserahkan kepada Kementerian Pendanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB agar dapat diangkat seluruhnya. Itulah juga yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah disampaikan bahwa ya hal ini menjadi satu perhatian DPR RI selaku wakil rakyat ya. Yang tegas mengenai hal ini terutama dari Komisi 2 Bapak ya. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang benar-benar berupaya dan selalu memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah kepada Menteri Pendanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dan BKN agar hal ini disikapi dengan bijaksana ya. Semoga saja apa yang telah diusahakan dan sedang diusahakan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itulah nantinya yang menjadi sukacita bagi seluruh honorer non-ASN di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, informasinya Bapak bahwa sebentar lagi ya, dalam arti di waktu yang tidak terlalu lama akan dibuka pendaftaran CPNS maupun P3K. Dan ini khusus untuk para honorer tentunya bersiap-siap ya. Hal yang dilakukan sebagai persiapan dari sekarang yaitu berkonsultasi dan menanyakan informasi, mencari tahu informasi mengenai bagaimana pendaftaran ya P3K melalui SSCSN. Apa kira-kira syarat dan ketentuan yang diperlukan supaya dikumpulkan dan disediakan dari sekarang sehingga nantinya pada saat Bapak Ibu tiba pada pendaftaran tidak kewalahan ya. Misalnya seperti ijazah, transkrip nilai, kemudian hal lain Bapak Ibu seperti KTP dan kartu keluarga dan hal lain yang ada hubungannya dengan pendaftaran CPNS maupun P3K yang segera akan diselenggarakan pada tahun 2024 tahun ini. Demikian informasi mengenai syarat atau kriteria tenaga honorer yang masuk ke dalam database BKN untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 tahun ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.